Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, ya, Ahsanul Falik. Baik. Kemudian ada juga begini. Jadi ada orang yang puasa, dia sepanjang hari tidur terus sampai lupa mau sholat. Ya. Itu bagaimana puasanya ini? Puasanya sah. Cumanya karena dia tidak sholat, itulah yang menjadi masalah. Sah, tapi dia berdosa, bahkan tidak dapat pahala karena dia telah melakukan maksiat. Jadi begini, orang ketika dia tidur, dia tentu tidak makan, tidak minum, bahkan bisa menghindari maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga lah. Tapi di saat dia tidak sholat, sholat ini merupakan rajanya ibadah, imaduddin, tiang agama. Otomatis kalau tiangnya roboh, maka amalan lain juga roboh. Ketika dia tidak sholat saat puasa karena tidur sepanjang hari, maka ya secara pemahaman fikih tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa yang dilanggar, sah. Tapi karena dia meninggalkan sholat, maka apa? Dia berdosa kepada Allah, dan itu tentu juga menghilangkan pahala puasanya. Kemudian saya perluas lagi, ini berbeda kasusnya dengan orang yang pingsan. Kalau pingsan jelas zawalul akli, hilang akalnya. Kalau ada orang pingsan sejak imsak sampai maghrib, setelah maghrib baru sadar, puasanya batal. Tapi ketika dia sempat siuman, misalkan sejak imsak dia pingsan, ya, terus pas zuhur dia kok melek sebentar, melihat suaminya kok kaget terus pingsan lagi misalkan, sampai maghrib baru sadar, ini tetap sah karena dia sempat sadar sebentar. Tapi kalau tidur ini apa? Tidak masuk zawalul akli, namanya tidur sehari-hari memang sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi itu tidak membatalkan, tapi kalau meninggalkan sholatnya itu yang jadi masalah, berdosa, begitu. Iya, jadi sangat tidak dianjurkan ya, oke. Walaupun tidur dalam Ramadan itu bernilai pahala, tetapi kalau sampai meninggalkan sholat itu juga tidak baik. Okay? Iya, jelas. Ada hadis, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Artinya tidur ini kan aktivitas ringan yang tidak membutuhkan energi dan tidak membutuhkan kegiatan yang sifatnya melelahkan, itu dinilai ibadah. Karena sekecil apapun aktivitas di bulan Ramadan itu dinilai ibadah. Namun jangan sampai tidurnya itu meninggalkan sholat. Ini kata Al-Ghazali, seperti orang yang membangun satu rumah tapi dia merobohkan seluruh bangunan di kota. Artinya lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya, begitu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya begini, Kiai. Kami kan basicnya ini kan pedagang. Ya. Kebetulan kami pedagangnya di daerah pantai yang memang itu banyak orang-orang lalu lalang dengan bikini-bikini itu, kan. Ya. Nah, itu bagaimana hukumnya orang yang puasa? Kemudian ini kan mencari nafkah, ya, kewajiban kita. Tetapi di sisi lain kita juga melihat, ya, mohon maaf, barang-barang dalam itu, guys, ya, yang ada di pantai itu. Bagaimana itu, guys? Ya. Jadi kalau memang pekerjaan kita seperti itu, artinya berdagang di tengah orang-orang yang lalu lalang, apalagi di daerah pantai-pantai di Kuta misalkan, ya, memang banyak di situ turis-turis yang di situ tidak menutup aurat misalkan. Maka bagi kita yang berdagang di saat sedang berpuasa, ya kita harus melakukan namanya ghadul basar,
Jadi memejamkan pandangan, memejamkan penglihatan. Ghadul basar ini artinya kita berusaha untuk memalingkan dari pandangan yang maksiat. Jadi intinya ya kita harus berusaha untuk tidak memandang dengan bebas. Jadi ketika ada wanita lalu lalang yang tidak menutup aurat misalkan, kalau mata kita terus mengikutinya, ya tentu hal ini jelas maksiat. Karena di dalam kitab Ihya itu diterangkan an-nadhratu sihamun min sihamil iblis. Jadi pandangan itu seperti panah daripada panah-panah iblis. Artinya ini juga akan merusak hati kita, merusak pikiran kita gara-gara pandangan itu. Nah, makanya untuk itu kalau memang kita dituntut untuk bekerja dalam keadaan seperti itu, kuncinya harus ghadul basar, menahan pandangan. Tetapi kok terpaksa, kita nggak sengaja melihat, maka langsung kita tundukkan, Lu gimana punya pedagang? Karena kita harus melihat. Ya kalau memang kepada pembeli kita melihat, ya melihat wajahnya saja. Kalau memang dia nggak menutup aurat, jadi boleh melihat karena hajat kepada bukan mahram, salah satunya ketika muamalah jual beli, itu diperbolehkan begitu. Oke, baik, berarti tetap ini sah puasanya ya? Sah, pahalanya juga tetap ya? Tetap sah, pahalanya tidak batal. Yang penting dia bisa ghadul basar, bisa menjaga pandangan. Ya. Kemudian ini masih dalam ruang lingkup pekerjaan ya. Jadi seperti para nelayan yang itu kerjaannya menyelam mencari ikan. Iya. Nah, itu bagaimana Ya, jadi diterangkan wadhukhulu ainin jaufan. Jadi salah satu pembatal puasa itu masuknya ainin bendawi termasuk air, jaufan ke dalam rongga dalam. Ketika orang menyelam itu sudah barang tentu telinganya ini akan kemasukan air, kecuali ada alat khusus yang di situ membuat air tidak masuk ke telinga. Atau hidung kalau kemasukan air kan tembus juga batal, mulut misalkan. Karena kalau di dalam air ini resikonya telinga kemasukan, mulut bisa keselak masuk, hidung bisa nyedot. Mohon maaf, jalan depan jalan belakang, misalnya orang kok buang angin di dalam air ini nanti juga akan kemasukan air ketika mohon maaf nutup itu jalan keluarnya tadi. Maka untuk orang yang menyelam saat berpuasa, ini puasanya batal kecuali dia bisa menjaga air tidak masuk ke dalam telinga khususnya, atau lubang-lubang yang tadi saya terangkan seperti itu. Tapi apakah ada kira-kira alat yang untuk nutup telinga khusus itu, apa ada? Ya mungkin disumpet pakai kapas. Oh, kalau itu masih nyerep itu. Ya, yang itu kan pasti ada batasannya nggak semua yang masuk kemudian membatalkan. Maksudnya? Ya seperti kita kumur-kumur kan juga ini masuk juga kan ke rongga mulut kita. Tapi kan yang jelas ada batasannya Ya. Jadi ada batasannya, betul. Yang dimaksud itu kalau cuma memasukkan sesuatu ke dalam mulut tidak batal kalau nggak ditelan. Nggak batal. Makanya ada orang bertanya, bagaimana kalau kumur-kumur ketika puasa? Di situ matmadoh, kumur-kumur, istinsyaq, nyerot air dalam hidung tetap dianjurkan. Cumanya di situ dalam batas kalau berkumur tidak sampai masuk ke leher terus ke perut. Kalau di situ menyedot air dalam hidung, di situ tidak sampai kepada khaysyum, tidak sampai kepada di sini janur irung kalau bahasa Jawanya. Itu makanya tidak batal kalau cuma sampai di sini orang menyedot air ketika wudhu. Kumur-kumur pun juga tidak batal. Yang
Tetapi ketika kumur-kumur saat berpuasa, di situ tidak dituntut untuk dikeras-keraskan, tidak mubalaghah, tidak disangat-sangatkan seperti ketika kita tidak sedang berpuasa. Begitu. Baik. Ini pertanyaan terakhir kayak. Ya. Orang video call, Ya. dengan orang yang bukan mahramnya. Ya. Nah, itu bakal membatalkan pahala puasa gitu. Ya. Jadi video call itu bukan berarti bisa dengar suara, bisa melihat wajah kan? Video call itu kan. Nah, itu dengan bukan mahramnya. Artinya misalkan dengan pacarnya atau dengan siapalah. Sekarang kita lihat dulu hukumnya video call, kan seperti itu. Jadi video call dengan yang bukan mahram itu akan ada dua dampak yang ditimbulkan. Pertama, dia mendengar suaranya, yang kedua dia melihat wajahnya. Jadi seakan-akan ini masuk dalam hukum khalwat, berdua-duaan di tempat sepi dengan yang bukan mahram. Nah, tentu ini kalau tidak ada hajat yang mendesak itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Lah sehingga segala bentuk kemaksiatan, baik dari ucapan, baik pandangan, baik pendengaran, itu termasuk kemaksiatan. Nah, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa ini akan bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syiyami illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Kenapa? Dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sehingga apa? Puasanya sahnya sah. Tetapi di situ pahalanya lah yang hilang, pahalanya yang batal. Begitu jawaban saya. Jadi bukan hanya melihat ya dari pendengaran, kemudian itu juga bisa membatalkan pahala puasa ya. Iya, termasuk pendengaran. Makanya ulama sufi itu mengajarkan kepada kita, jangan cuma puasa nahan makan minum, puasakan mulutmu, puasakan matamu, puasakan telingamu lah. Itu artinya kalau kita tidak mempuasakan itu, akhirnya melakukan kemaksiatan, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Begitu. Ini yang paling terakhir, Kiai. Iya. Ini kami pribadi sering melakukan itu batasan ini, batas waktu sahur. Ya. Apakah di waktu sebelum subuh itu imsak ya. Itu masih boleh makan, Guys, masih boleh sahur? Ya. Jadi kita lihat pengertian puasa ya. Kita lihat pengertian puasa dulu. Jadi itu puasa itu al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, minal fajri, dari terbit fajar, fajar shadiq ya, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi berarti batasan puasa itu minal fajri, dimulai dari terbitnya fajar shadiq, berarti masuknya waktu subuh. Nah, sekarang ada kebiasaan di Indonesia, di situ jadwal imsakiyah. Itu 10 menit sebelum subuh sudah masuk waktu imsak. Nah, itu sebenarnya bentuk kasih sayang ulama kita kepada umat Islam di Indonesia khususnya, supaya umat Islam itu hati-hati, nggak kebablasan makan sahur sampai melebihi subuh. Maka itu adalah bentuk ikhtiyat, bentuk hati-hati.
Nah, makanya sebelum subuh kurang 10 menit di situ sudah masuk waktu imsak. Ini sebenarnya bentuk kehati-hatian yang diajarkan oleh para ulama kita. Bahkan di dalam hadis itu diterangkan di situ Nabi Muhammad setelah beliau di situ makan sahur, kira-kira subuh kurang 10 menit, Nabi sudah tidak makan sahur lagi, tapi melakukan ibadah beliau, melakukan ibadah. Ini gambaran bahwa menghentikan makan minum 10 menit sebelum subuh itu juga dilakukan oleh Nabi. Artinya ulama kita tentu punya dalil yang sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya jika ada segelintir orang mengatakan itu bid'ah mungkarat, bid'ah yang mungkar, adanya jatuh imsakiyah itu tidak diajar oleh Nabi, tentu ulama kita tidak seceroboh itu. Mereka mempunyai dalil, mempunyai landasan yang tentu sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Berarti masih boleh ya makan sewaktu imsak gitu ya? Nah, itu kalau bisa gini, bagi orang yang bangunnya agak terlambat, misalkan kok bangun subuh kurang 7 menit, dia masih boleh makan sahur. Boleh makan sahur sampai menjelang waktu subuh. Tapi bagi kita yang keadaan santai seperti ini, kalau bisa hati-hati ya. Kalau bisa waktu imsak ya sudah, kita selesai sahur, kita buat banyak beribadah, memperbanyak istighfar. Karena katanya Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Jadi jangan waktu sahur dihabiskan untuk sahur saja. Seharusnya dikasih waktu jarak 10 menit menjelang subuh, kita perbanyak istighfar. Begitu. Ya, sebab saya juga pernah membaca suatu keterangan ya, bahwa mengakhirkan sahur itu disunahkan dan mengawalkan berbuka itu juga disunahkan. Ya, betul. Jadi mengakhirkan sahur itu bukan berarti harus mepet ke subuh, tidak ya. Jadi tetap, karena di situ nanti ada lampu merah waktu subuh, ada lampu merah. Maka sebelum ada lampu merah, ada lampu peringatan. Ini bentar lagi lampu merah, maka hentikan dulu. Itu juga masuk, sudah masuk termasuk takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi orang 10 menit sudah tidak makan sahur lagi, itu juga sudah masuk mengakhirkan sahur. Begitu. Oke, baik. Mungkin selesai sampai di sini perbincangan kita, guys. Ya, terima kasih atas semua ilmunya yang jenengan berikan kepada kami. Semoga hal ini juga bisa menjadi perhatian untuk teman-teman yang masih belum tahu hal yang membatalkan puasa dan juga pahalanya. Sudah, Bung ya. Baik. Mas, tutup. Tutup. Mungkin sampai di sini perbincangan kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi esok hari dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.